Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munandar dari Prodi PGSD 4B dengan NPM 18060097 asal Fakultas Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya telah kembangkan dari tugas kita kemarin, yaitu minat dan bakat peserta didik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan diantaranya ada bab 1 dengan pengertian proposal penelitian kelas atau PTK. PTK adalah gambaran terpencil tentang proses yang akan dilakukan peneliti atau guru untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas atau pembelajaran. Lalu ada tujuan utama PTK untuk memecahkan permasalahan yang nyata yang terjadi di dalam kelas dan juga untuk mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. Lalu ada jenis-jenis penelitian tindakan kelas. PTK diagnosis ialah penelitian yang dirancang dalam menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. PTK partisipan, yaitu suatu penelitian apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai akhir. Lalu PTK empiris ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. PTK eksperimental adalah PTK yang diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh COVID-19 terhadap hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Salah satunya kurang semangat peserta didik dalam belajar karena belajar yang hanya dilakukan secara online membuat peserta didik menjadi cepat bosan, sehingga dalam proses belajar mengajar peserta didik menjadi bermalas-malasan karena dalam usia seperti di saat yang peserta masih dini ini masih ingin merasakan dunia senangnya bermain bersama teman-teman lainnya dan mencari sesuatu di sekitar atau di luar. Banyak siswa yang mengeluh karena belajar di rumah dipenuhi dengan tugas-tugas yang diperoleh dari berbagai guru, hal ini membuat kurang efektifnya belajar. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh COVID-19 sangatlah berpengaruh terhadap siswa yang membuat bosan di rumah dan menjadi bermalas-malasan dalam belajar, dan orang tua yang kurang paham terhadap materi yang diberikan oleh guru dan hanya mendampingi saja dan tidak dapat mendapatkan hak pendidikan, dan pola pikir bisa menjadi kurang dan cenderung seperti orang lupa karena dalam usia yang masih dini harus banyak mengenal dunia sekitar mereka dan banyak berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Untuk memecahkan masalah itu, orang tua dan guru harus ikut berperan langsung, yaitu belajar yang menghasilkan, dan guru harus dapat memproses siswa agar tidak keberatan dengan tugas, dan guru juga tidak banyak memberikan tugas banyak terhadap siswa sehingga membuat siswa tidak bosan belajar. Lalu ada D, manfaat penelitian. Dapat diperoleh manfaat penelitian bagi guru, yaitu dapat mendorong siswa guru memiliki sikap yang profesional dalam mengantisipasi wabah virus ini. Lalu siswa berpengaruh positif terhadap pencapaian hasil belajar. 4 dan waktu penelitian. Lalu bab 2, kajian pustaka. Pengertian virus corona. Virus corona adalah sebuah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Lalu ada bab 3, metode penelitian.
pendekatan penelitian. Dalam masalah ini saya menggunakan penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Maka dari itu saya dengan cara melihat berita di media sosial seperti TV, bahkan majalah dan koran-koran. Dengan begitu saya mengetahui informasi terbaru mengenai COVID-19. Lalu tempat dan waktu penelitian. Tempatnya saya mengambil di rumah pada waktu siang hari ketika sedang ada berita di TV, sosial media, Instagram, dan YouTube. Lalu variabel penelitian yang saya ambil, variabel X 1 minat, lalu X2 dengan bakat, variabel Y menghadapi pandemi COVID-19, lalu ada HO minat dan bakat peserta didik dipengaruhi pandemi COVID-19, lalu HI minat dan bakat peserta didik tidak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Lalu ada hipotesis. Hipotesis ini penelitian menggunakan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang penelitian yang saya telah buat tentang minat dan bakat peserta didik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga ini bermanfaat dan semuanya cepat berlalu. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.